Halo, Miftah di sini. Jadi hari ini kita mau belajar thread di Java. Nah, ada yang sudah mengerti apa itu thread, atau ada yang setidaknya pernah mendengar thread itu apa? Nah, itu sudah ada yang jawab tuh, bener. Nah, jadi thread itu pernah diajarkan atau setidaknya pernah mendengar itu di pelajaran sistem operasi. Saya tidak tahu ya diajarkan atau enggak. Jadi thread itu adalah sebuah proses. Proses apa, Pak? Nah, itu kita mau belajar hari ini tentang thread. Sudah siap? Oke, next slide. Nah, thread ini itu adalah sebuah operasi yang dapat berjalan secara real time, secara terus-menerus, dan prosesnya ini berjalan dapat menggunakan sebuah paralel, sebuah metode paralel. Jadi maksudnya apa, Pak? Nah, misalkan kita manusia deh. Jadi sebagai manusia kita itu bisa bernafas, berjalan, berbicara, melihat, mencium, terus mencium bau juga. Nah, itu di satu waktu yang sama. Nah, itu yang namanya thread. Nah, yang kita pelajari tentang Java yang di perkuliahan sebelumnya itu kita by proses, jadi step by step. Misalkan kita berjalan doang, tapi kita nggak bisa bicara, nggak bisa bernafas, kita nggak bisa mencium bau. Itu adalah bukan thread. Oke, saya ulangi, kalau bukan thread itu kita harus menyelesaikan satu operasi dulu baru bisa menyelesaikan proses yang lainnya. Seperti kalau misalnya kita berjalan ya berjalan aja, tapi kita tanpa melihat, tanpa mengarahkan tangan, tanpa bernafas. Apakah bisa gitu manusia? Nggak bisa kan? Itu sebuah thread. Jadi thread itu satu proses, dua proses, tiga proses bisa dijalankan di satu waktu yang sama. Atau kalau misalkan kita balik ke unsur Java ya, kalau misalkan kita ada rumus 1 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, kalau misalkan nggak pakai thread itu dia dieksekusi dulu 1 tambah 1 kemudian 1 kali 1 itu tanpa thread. Kalau thread 1 kali 1 di 1 detik yang sama itu 1 kali 1 dia juga mengeksekusi 1 tambah 1. Oke, 1 tambah 1 1 kali 1 itu diproses di dalam 1 detik yang sama. Nah, itu namanya thread. Nah, di Java ini adalah bahasa yang pertama, bahasa pemrogramannya yang pertama yang termasuk threading di sebuah proses. Di dalam satu bahasa itu ada yang namanya threading. Sebenarnya di operasi sistem itu ada, tapi di Java-nya sendiri itu membuat sebuah threading. Daripada memanfaatkan fasilitas dari operating system, dia ada di Java sendiri. Nah, itu misalkan di bawah itu ya, itu ada do various job. Jadi dia dapat menjalankan sebuah job, sebuah pekerjaan banyak di satu waktu yang sama, dan juga menghandle beberapa klien di satu waktu yang sama. Itu adalah thread. Nah, ini sebuah life cycle dari sebuah thread. Jadi thread itu terbentuk, tercreate itu dari sebuah perintah yang namanya start. Jadi ketika thread ini di start, maka status dia adalah new. Jadi oke, aku terbentuk nih. Nah, kemudian setelah setelah terbentuk itu statusnya menjadi runnable, jadi sedang dijalankan. Nah, pada waktu sedang dijalankan ini dia bisa saja berubah menjadi status waiting, time waiting, sama terminated. Loh, kondisinya apa, Pak? Nah, itu kita mau belajar di next slide. Nah, di sini ada unlock. Di waiting ini ada unlock, sinyal, semua sinyal, menunggu, kunci, await, lock, dan lain sebagainya. Nah, itu kita mau jelaskan di next slide.
Nah ini, kapan ketika dia statusnya waiting, jadi sebuah thread ini bisa saja berganti status menjadi waiting ketika dia menunggu thread yang lain selesai melakukan pengerjaannya, seperti itu. Jadi nanti kondisinya itu ketika si thread lain memberikan sinyal bahwa saya selesai dan kamu maju, nah dia maju. Nah itu bisa saja dalam kondisi ini tuh si resource laptop kita itu nggak bisa menampung banyak thread. Jadi misalkan kita membentuk 100 thread, nah ternyata memori kita di laptop kita itu kepenuhan, jadi 50 dulu, kemudian sisanya lanjut gantian ya. Jadi misalkan sebuah thread ini selesai, maka nanti akan digantikan thread yang lain masuk seperti itu ya. Jadi bisa saja tergantung dari kapasitas memori kita, RAM kita, resource kita, apakah mencukupi itu 100 thread seperti itu. Nah kemudian ini time waiting ini adalah sebuah thread yang pada waktu runnable itu dia menunggu. Jadi menunggunya itu seperti kayak istirahat, tapi istirahatnya itu dikasih waktu. Jadi dia pada waktu running tiba-tiba dia berganti status menjadi time waiting, seperti itu. Jadi misalkan saya menunggu sleep sebanyak 10 detik, ya sudah kita harus menunggu sebanyak 10 detik dulu baru menjalan lagi. Itu namanya time span, time waiting. Jadi waktunya itu diwaktuin cuma 10 detik baru dia lanjut lagi. Nah sedangkan yang sebelumnya yang waiting itu dia nggak ada batas waktu ya, pokoknya threadnya disuruh selesai, pokoknya threadnya selesai terus menyuruh thread yang sebelumnya jalan ya jalan. Nah kalau yang time waiting ini dia nggak perlu thread lain yang selesai dulu terus menyuruh thread yang sebelumnya jalan, enggak. Jadi threadnya ini tiba-tiba disuruh waiting sebanyak 10 detik, misalkan dikasih waktu 10 detik, seperti itu ya. Nah kemudian terminated. Nah terminated ini itu threadnya selesai baru dia di terminated, completed, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya selesai bernafas ini, nah itu baru di terminated, berarti threadnya itu selesai dijalankan, gitu ya. Yuk. Nah jadi ini ada sebuah prioritas, thread itu ada sebuah prioritas. Jadi setiap Java thread ini mempunyai prioritas sendiri-sendiri yang membantu dari operating systemnya untuk mendefinisikan urutan order yang mau dieksekusi. Jadi urutan thread ya maksud saya. Jadi misalkan ada 100 thread. Nah, thread mana sih yang harus dieksekusi terlebih dahulu? Nah, itu threadnya ada prioritas 1 sampai 10 seperti itu. Nah, yang paling minimal, threadnya yang paling minimal itu adalah 1, yang paling tertinggi adalah 10. Nah, by default itu setiap thread itu diberi prioritas sendiri-sendiri sebanyak 5 normal priority, seperti itu ya. Nah, semakin tinggi threadnya itu, semakin tinggi prioritasnya itu, maka semakin penting program untuk menjalankan thread tersebut. Dan semakin tinggi threadnya itu, maka semakin penting pula si prosesor tiny-nya ini mengalokasikan dia terlebih dahulu sebelum priority yang lebih rendah dialokasikan atau dijalankan, seperti itu. Nah tapi bagaimanapun di thread ini tuh, thread prioritas itu nggak menjamin bahwa threadnya itu dieksekusi terlebih dahulu. Nah itu tergantung operating systemnya sebenarnya. Jadi depend dari your operating system, seperti itu. Nggak bisa menggaransi seperti itu, tapi kemungkinan tereksekusi dulu lebih tinggi yang mempunyai maksimal priority. Nah jadi ini adalah sebuah dua metode single threading sama multi threading. Nah bedanya apa sih Pak?
Nah, di single threading ini adalah sebuah lightweight, jadi sebuah proses yang enteng sekali. Namun dia hanya memiliki satu buah thread sebagai sebuah controllernya. Sedangkan multi threading itu adalah sebuah proses dengan multiple thread. Dia memiliki banyak thread multi ya, dan dia dapat mengeksekusi lebih dari satu waktu, satu task, maksud saya satu tugas di waktu yang sama. Jadi dia mempunyai banyak thread, itu multi thread. Kalau single thread cuma satu thread, dia bisa mengeksekusi banyak proses, apalagi ditambah multi thread seperti itu. Satu thread ini mengeksekusi 1 sampai 10, thread yang lain 2, 11 sampai 20. Sedangkan cuma satu thread di 1 sampai 10, 11, 20, 30. Nah, sedangkan kalau banyak threadnya, semakin banyak thread semakin cepat pula eksekusinya seperti itu. Nah, ini contoh alurnya, contoh grafisnya biar lebih memudahkan kita. Jadi ada sebuah proses, dia terdiri dari code, data, files, register, sama stack. Nah, misalkan kayak ini ya, sebuah ular. Kalau di game sekarang yang worm itu ya, yang lagi booming sekarang Maret 2020 itu lagi booming sebuah game yang worm. Nah, seperti ini satu worm aja, dia satu thread. Nah, sedangkan jika dia multi thread itu ada 3 cacing dalam satu waktu yang sama seperti itu. Jadi satu cacing ini mewakili code, register, stack, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa dibagi-bagi ya seperti itu. Jadi satu thread yang multi thread ini satu thread buat code, buat register sama stack, register sama stack dibagi ya. Jadi lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang multi thread. Jadi sebuah proses dibagi-bagi thread seperti itu ya. Nah, ini implementasi thread itu ada 2 macam. Yang pertama renewable, yang kedua adalah extending thread class. Nah, ini 2 prosedur thread. Jadi yang pertama itu biasanya kita kalau menulis sebuah nama class itu kan kita udah belajar yang sebelumnya itu ada extend ibunya. Nah, ini kita mau nge-extend sebuah thread class atau sebuah implement runnable. Nah, ini kita mau coba, you can try, kamu dapat mencoba itu dengan create new project, worker project seperti itu. Nah, kemudian si workernya ini kita create sebuah class yang namanya worker. Yang ini mengimplement sebuah runnable. Terus kalian tulis membernya public string nama, public in distance, public thread t, public in prioritas. Nah, kemudian kalian create satu konstruktor yang berdua parameter, isinya nama sama prioritas seperti yang di bawah ini ya. Tuh, dia ada dis.nama, jadi namanya diisi nama dari parameter, prioritasnya diisi prioritas dari parameter, terus yang distance ini diisi 0, jarak ya, jadi waktu eksekusinya 0, terus di print melewati system.out seperti itu. Nah, kemudian di dalam sebuah runnable itu dia ada public method yang namanya run sama start. Run ini sudah bawaannya, tapi kita mau menuliskan lagi, mengimplementkan lagi. Jadi kita tulis codingannya di public run seperti yang kalian lihat ya. Itu ada while distance, jika distance-nya kurang dari sama dengan 100, itu maka distance-nya ditambah dengan sebuah math random ini ya, math random. Jadi angka random sampai rangka random terus dikali 10 seperti itu. Terus kemudian dia di sistem out, ini cuma contoh pengaplikasian ya. Jadi dia nanti di print worker, nama, running, distance. Jadi workernya ini sudah berlari ke distance berapa sih, ke kilometer berapa sih, ke meter berapa, seperti itu. Nah, kemudian ada start. Nah, ini runnable itu harus dibikin fungsi start. Jadi if t
sama ini ya, if T sama dengan 0, jika threadnya itu 0, maka dia harus dibuat dulu sebuah thread. Seperti itu ya. Jadi T sama dengan pembuatan thread itu adalah T sama dengan new thread. This-nya itu nama kelasnya ini. Terus koma namanya kan dari membernya tadi ya. Terus kemudian ada priority-nya di set, start, harus di start ya, baru sebuah thread itu dijalankan kalau ada sebuah start. Nah hasilnya itu nanti seperti ini. Jadi ada public static void main worker w1, kita create satu buah orang kelas worker w1 sama dengan new worker. Jadi workernya sudah kita bikin sebelumnya, itu kita isikan Ani itu nama, string nama, terus yang 10 ini itu adalah sebuah variabel, jadi jaraknya 10 aja runningnya, seperti itu. 10 ini apa? Coba sih back ya, kita back. Oh ternyata dia prioritas, jadi bukan distance, jadi prioritasnya dia di set yang paling tinggi dari 10. Jadi kalau bisa worker yang W1 ini dieksekusi terlebih dahulu karena prioritasnya adalah 10. Kemudian kita create lagi worker bejo dengan prioritas 10 ini ya. Nah ini sih. Nah jadi sama-sama prioritasnya 10, jadi nanti dia dieksekusi barengan. W1.start sama W2.start. Hasilnya ini bisa dilihat, kalian lihat ini ya. Jadi worker Ani created, bejo created, Ani ini ya, worker Ani start, worker bejo start. Nah bersama-sama, jadi ini loh, Ani running 2 meter, bejo, tiba-tiba bejo lagi, Ani bejo, Ani bejo. Nah seperti itu, sudah kelihatan ya thread itu kayak gimana. Jadi dua proses dijalankan barengan. Nah ini, jadi kalau misalkan kalian nggak pakai thread, itu bakalan Ani, worker Ani created, langsung worker Ani running 2 meter, worker Ani 5 ini semuanya Ani sampai 100, baru bejo dijalankan. Ternyata bejo nggak kebagian, soalnya Ani sudah menjalankan distance sebanyak 100. Jadi larinya kalau nggak pakai thread itu misalkan ada jarak 100 ya, ini Ani dulu 100 thread, kemudian bejo posisinya di 100, distance yang ke 100 thread. Nah rugi 100 detik cuman buat Ani. Sedangkan kalau thread dia gantian Ani bejo, seperti itu. Jumlahnya 100, tapi dia Ani bisa istilahnya kontribusi lah. Jadi nggak Ani aja yang ngerjain, tapi bejo. Nah itu sama kayak misalkan kalian tugas kelompok, misalkan ada sebuah project Peter pemrogram terdistribusi yang tim. Nah itu kalian butuh sebuah thread. Jadi misalkan si anak Ani sama bejo misalkan cuma 2 orang timnya, satu tim ada 2 orang. Nah Ani ngerjakan aplikasinya, bejo laporannya, terus yang ketiga Andri nggak ngapa-ngapa, masa cuma nonton. Nah itu kalau kalian pakai thread itu pasti pembagiannya jelas. Kalau kalian nggak pakai thread, ya Ani dulu yang ngerjakan programnya sampai selesai, baru si bejo laporannya. Sedangkan kalau kalian pakai thread itu kalian bisa berjalan barengan. Aku ngerjain aplikasi sambil saya mengerjakan selesai, kamu cicil laporannya dulu, misalkan cicil dasar teori, cicilan latar belakang, rumusan masalah. Nah sedangkan si Ani ngerjain programnya jadi di satu waktu yang sama. Kalau nggak pakai thread ya ngerjain aplikasinya dulu baru selesai, jangan laporannya, nggak boleh laporan dikerjain kalau aplikasinya belum selesai.
Nah itu membuang waktu kan kalau kalian nggak pakai thread seperti itu. Kita praktekkan ya. Jadi NetBeans saya, nah ini ya. Jadi saya punya sebuah kelas ini ya, jangan lihat worker treat-nya ya, saya exit. Nah ini ya worker treat. Jadi kalian create member-membernya dulu, kemudian kalian create propertiesnya, set get-nya, kemudian kalian create satu metode konstruktor ini ya, disnama prioritas, kurang ternyata kita tambahkan apa tadi, distance. Ya ternyata kurang, worker plus nama created. Nah ini. Nah kemudian kalian bikin metode run sama metode start. Terus yang dijalankan dulu yang mana Pak? Ayo yang mana? Ini kan sudah jelas bikin start ya, dia menjalankan start. Udah tuh, terus Pak runnya kapan dijalankan? Nah run ini adalah metode dari sebuah thread seperti itu ya. Jadi W1 start ini itu menjalankan start, kemudian t.start ini menjalankan sebuah thread yang di dalamnya ada sebuah run. Jadi nanti urutannya new worker berarti di created. New worker ini ya mengakses dua metode ini worker. Setelah masuk public worker itu ini ya, dia mengeksekusi ini, mengisi disnama, prioritas, distance, kemudian dia mengisi sebuah, bukan mengisi sih, sebuah ngeprint worker created ini ya dengan nama created, kemudian w1.start, jadi ini startnya menuju ke sini ya. Nah ini kalian bisa dikontrol sama mouse kalian, nah pasti menuju ke sini. Nah jika T ini mewakili sebuah thread ya, jadi kita sudah bikin di atas ini adalah thread. Nah ini public thread ya. Ini thread ini ada sebuah kelas bawaan dari Java. Nah ini saya klik kontrol sama mouse ya, seperti ini, implement runnable itu ya. Kemudian kalian isi runnya. Jadi kalau kita run, klik kanan run. Nah ini created, start, terus running. Runningnya Bejo sama Ani itu runningnya bersama-sama. Oke, seperti itu. Worker ini artinya pekerja ya. Jadi kalau misalkan sebuah pekerja itu misalkan membangun jalan 100, jadi gantian dia secara bersama-sama sih lebih tepatnya seperti itu. Jadi 100 meter itu bisa dikerjain 2 orang dengan bersama-sama seperti itu ya. Kamu yang 1 sampai misalkan jarak 100 meter 1 sampai 10 meter itu membutuhkan waktu 3 hari. Sedangkan Ani 3 hari. Misalkan Bejo lebih cepat, dia langsung mengerjakan yang 11 meter seperti itu ya. Oke lanjut. Nah sekarang kita mau mengextend thread. Jadi kan mengimplement runnable. Sekarang kita mau langsung mengextend thread. Jadi ini ya worker thread, extend thread. Dia ada member nama, distance prioritas, terus dia membuat sebuah metode, 2 metode, string nama sama prioritas. Terus dia di set prioritasnya, kemudian di create maksudnya di print sebuah penanda kalau ini sebuah di create, sudah di create. Nah kemudian
kita bikin lagi sebuah metode run sama. Kemudian kita bikin ani di mainnya ada worker W1 sama dengan pembentukan new worker ya dari kelas worker ya. Ingat ya, worker bukan worker thread. Worker yang sebelumnya itu ani bejo, threadnya max priority, terus thread yang kedua normal. Berarti normal itu berapa? 5. Kalau max priority itu berapa? 1, 0, 10. Nah terus di start, W1 start, W2 start, W3 start. Hasilnya seperti ini. Ada created, ani bejo, ani start, running seperti itu ya. Oke. Seperti ini ya. Terus nah ini ya, sama ya hasilnya. Jadi di created di waktu yang sama seperti itu. Nah kemudian kalian tahu nggak bedanya di mana? Bedanya implementasi runnable sama thread. Ada yang tahu bedanya apa? Nah bedanya itu di sini. Langsung program aja ya. Jadi sekalian kita tes yang worker thread ini sudah saya bikin sebelumnya. Itu ada nama, distance prioritas. Terus kita bikin konstruktor yang berparameter, berdua parameter. Kemudian kita bikin run. Kemudian kita bikin thread. Ini saya hidupkan dulu ya. Ini jadi saya uji coba. Nah kemudian kita run. Hasilnya sama ya. Jadi running bersama-sama. Nah, terus bedanya apa Pak? Bedanya itu di sini. Jadi bedanya itu kalau misalkan kita mau mengimplementasikan sebuah extend thread, dia nggak perlu pakai new thread. Maksudnya Pak? Nah ini di sini worker ini worker tanpa langsung mengextend sebuah thread. Jadi bedanya itu di sini dah. Dia harus membuat sebuah metode start. Nah di dalam start ini itu dia harus membuat sebuah new thread. Jadi membuat sebuah kelas, manggil sebuah kelas thread. Itu kalau implement runnable dia harus memanggil thread. Kalau langsung extend thread itu dia nggak pakai konstruktor yang create, konstruktornya start dan dia nggak perlu langsung manggil sebuah new thread. Dia soalnya otomatis langsung membuat sebuah thread. Oke. Dan di membernya itu nggak perlu bikin sebuah member yang namanya thread. Itu ini ya. Nggak bikin sebuah member yang bertipe class thread. Tahu kan bedanya kan? Nah itu ini ya. Ini sama ini. Kemudian di workernya ini ada dia harus membuat sebuah new thread, sedangkan di worker threadnya ini nggak perlu. Itu bedanya. Kemudian nah di sini ada sinkronisasi. Nah sinkronisasi ini biasanya itu adalah ini is a method or block which has an additional keyword. Nah, tadi ada sebuah keyword yang memanggil sebuah sinkron. Nah, sinkronisasi ini jadi dia akan mengeksekusi satu thread ini dulu, selesai, baru thread yang lain dijalankan. Misalkan ini another thread will wait for the thread that is executing this method. Artinya apa Pak? Jadi kalau misalkan kita bikin sebuah multi thread, misalkan ada dua thread Ani sama Budi. Nah Ani sama Budi ini berjalan bareng, tiba-tiba ada sebuah metode yang namanya join, misalkan W1.join. Nah setelah kita execute W1 join ini, W2 nya ini otomatis akan menunggu W1 dulu selesai baru W2 nya ini dijalankan. Seperti itu ya. Jadi
W1 dijalankan dulu baru W2. Oke, itu pakai metode join. Dari di interupsi lah, interupsi misalkan kita berjalan bareng, interupsi dong, aku selesai dulu dong, aku udah ditunggu nih. Ya wis, dia dieksekusi dulu baru W2 nya dijalankan gitu. Jadi kita jalankan, misalkan saya bikin W3 join ini ya, saya bikin workernya ini, saya komen dulu, terus saya bikin worker W4 nya baru Andri 3 sama Andri 4, kemudian ini saya komen. Nah kemudian di W3 nya ini itu dia di start, terus W3 nya join langsung, W4 start. Hasilnya apa? Kira-kira hasilnya apa? Ada yang tahu? Nah itu udah jawab tuh, saya tunggu cuma 5 detik. Jadi nanti W3 nya itu jalan dulu baru W4. Buktinya apa Pak? Let's go. Nah ini worker Andri 3 4 created, worker Andri 4 created. Nah baru dia menunggu. Nah ini dia menunggu sampai 100 dulu baru Andrinya yang Andri 4 ini berjalan. Nah ini ya, jadi worker 3 created, worker Andri 4 created. Nah worker Andri 3 ini dia berlari dulu baru worker Andri 4 nya berlari. Seperti itu namanya join. Kalau nggak pakai join dia larinya bareng, kayak gitu ya, gitu. Oke, kayak sebuah perlombaan itu loh, jadi bareng. Itu kalau nggak pakai join. Kalau pakai join misalkan dia bareng gini, udah start, udah siap berlari, ternyata join W3 nya ini tidak join, jadi dia duluan baru worker 4. Seperti itu. Oke. Nah ini ya, worker 3 rally 101, terus baru dilanjutkan sama worker 4. Maaf ya ada suara kereta api ya. Seperti itu ya. Kalau mau buktiin, ini saya komen sebentar ada suara kereta. Terus di sini ya saya run. Hasilnya apa? Pasti tuh kan, jalan bareng kan. Ya mas, sinkronisasi. Ini namanya bukan sinkronisasi ya, jadi berjalan bareng. Nih. Jadi worker 4 3 4 3 3 3 4 worker Adi 3, worker Adri 4, worker Adri 3, worker Adri 4, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan komen di forum yang sudah saya bikin, question chat yang sudah saya bikin khusus Subaya ya, sudah saya bikin di ULS. Itu ya. Terus nah kemudian ini ada tugas buat kalian. Jadi di thread itu sebenarnya banyak metode, salah satunya adalah flip sama here. Nah itu silakan apply 3 metode itu ke dalam kode kalian dan beri penjelasannya. Kemudian penjelasannya itu kalian langsung tulis di kolom, bukan di kolom, di kode, di samping kode kalian. Seperti ini. Jadi misalkan saya W3 ini ya, W3 dot flip. Nah ini gunanya apa misalkan kayak gitu ya. Oke, sampai sini materi kita. See you, salam sehat dan terima kasih.